viral nih di akun pribadinya Nikita terkait hasil lab visum dari Laura, katanya sudah selesai dan keluar. Nah, Bang, menyikapi hasil lab visum seperti apa, Bang? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semua. Jadi terkait kalau visum, memang visum itu sudah keluar ya. Tapi kan pemahaman keluar itu kan harus ada administrasi. Nah, administrasi ini itu menjadi kewenangan RSCM, Rumah Sakit Cipto. Jadi dokternya lah yang harus menandatangani dan sebagainya. Karena ini kan terkait beberapa proses pemeriksaan, salah satunya juga memeriksa cek darah. Tapi hasil darah saya tidak tahu, nanti itu pasti dengan sendirinya nanti akan terungkap. Yang jelas proses terkait dengan visum, ya visum khusus adanya dugaan tindak pidana kejahatan terhadap anak di bawah umur, itu visumnya sudah dilakukan, hasilnya sudah ada. Dan saya tidak boleh menjustifikasi tiba-tiba saya nyatakan terbukti atau tidak, nanti saya serahkan kepada penyidik. Yang jelas menurut hukum, bukti visum ini adalah kunci dari persoalan ini. Karena visum yang bisa mengungkap, karena ini adalah dugaan tindak pidana kejahatan terhadap anak yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, yang pasalnya ada 2, tapi karena tidak boleh saya sampaikan, yang jelas kunci dari pasal tersebut itu adalah visum. Ya. Nah, di dalam visum ini akan terungkap bagaimana keadaan seseorang yang divisum. Nah, itu sangat penting visum ini, dan hasilnya itu sudah ada. Betul yang dikatakan Nikita, hasilnya sudah ada, sudah keluar, tapi administrasinya itu kan harus ditandatangani oleh dokter yang melakukan visum. Jadi itu internal antara penyidik dengan dokter di RSCM. Nah, yang paling terpenting, insya Allah setelah visum ini diterima oleh penyidik punya hak untuk menilai berdasarkan visum yang ada. Berarti visum itu adalah bagian dari bukti surat. Yang kedua saksi, yang pertama saksi, terus pendapat ahli, baru bukti surat. Nah, itu berdasarkan 3 bukti yang ada menurut KUHP dan menurut putusan Mahkamah Konstitusi, itu penyidik punya hak untuk memproses perkara ini lebih lanjut. Jadi yang awalnya itu dalam proses mencari dan menemukan ada dan tidaknya perbuatan pidana, insya Allah itu nanti akan disampaikan oleh penyidik. Setelah itu penyidik akan memproses laporan ini. Dalam prosesnya itu ada yang namanya penyidikan. Nah, di dalam penyidikan ini sangat penting, karena nanti semua itu dipanggil, yang terlapor itu nanti, tapi saksi-saksi akan dipanggil lagi untuk dimintain keterangan. Jadi prosesnya seperti itu. Isi dari visum, yang jelas visum itu nanti akan diterima oleh penyidik. Penyidik yang punya hak untuk menyampaikan, dan itu merupakan bagian dari berkas perkara yang tidak bisa terpisahkan. Seperti itu. Artinya visumnya ini apa aja sih, Bang? Visumnya ya terkait dengan perkara tersebut. Jadi saya nggak boleh sampaikan. Yang jelas kalau namanya visum itu kan berarti hal-hal yang ada di dalam tubuh seseorang, dilakukan proses pemeriksaan, dianalisa, dan seterusnya. Artinya ada 3 kan, katanya sempat ada 3 kali melakukan visum. 2 kali, artinya pertama visum dilakukan pada saat proses dia masih datang bulan. Jadi proses pada saat tanggal 19 September
dibawa sama Nikita untuk dibawa ke RSCM, dilakukan proses pemeriksaan. Yang kedua terjadi pada kemarin, beberapa hari yang lalu, untuk dilakukan visum yang selanjutnya, yakni visum di mana posisinya dalam keadaan dia sudah bersih, jadi bukan dalam keadaan haid. Nah itu atau mempunyai pertimbangan sendiri, itu dokter yang menentukan, bukan saya. Ya artinya sudah selesai ya. Selesai. Proses untuk pervisuman sudah selesai. Bang, terkait yang disinggung apa